Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda soleh-soleha semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih belajar seperti biasa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap membaca doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa mempelajari dan mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal. Baiklah, kali ini kita masih belajar tema 6, mengenal panas dan perubahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Muatannya adalah seni budaya dan prakarya atau SBDP. Kita akan membahas tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Apa saja fungsi gambar cerita itu? Fungsinya yang pertama, memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Dan yang keempat, menambah nilai artistik atau keindahan. Dan yang terakhir, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Itulah beberapa fungsi gambar cerita. Gambar cerita sering kita temukan di mana saja. Yang pertama, buku cerita. Tentunya kamu sering membaca buku cerita. Nah, inilah salah satu gambar atau contohnya buku cerita, ya. Kemudian yang kedua, di majalah. Majalah pun banyak macamnya. Seperti contoh di sini adalah ini buku cerita, judulnya Anak Cerdas, ya. Tentunya majalahnya adalah majalah anak-anak. Yang ketiga, ada buku pelajaran. Buku pelajaran juga banyak macamnya, ya. Kalau di sini kita ada buku tema, ada buku PAI, dan juga buku fikih, SKI, akidah, akhlak, dan masih banyak lain sebagainya. Ini salah satu contoh adalah buku tema, ya, tematik kelas 5, tema 1, ya. Yang keempat, petunjuk cara penggunaan barang. Misalnya kamu membeli sesuatu barang yang baru, itu biasanya ada buku manual atau petunjuknya. Nah, ini contohnya buku petunjuknya, manual book, ya. Oke, selanjutnya menggambar cerita dapat dilakukan teknik kering. Yang pertama, teknik kering. Teknik kering itu tidak perlu menggunakan pengencer atau seperti air, ya. Yang kita gunakan dalam menggunakan teknik kering ini, yang pertama ada pensil, dan hasilnya seperti ini gambarnya, ya. Ini menggunakan pensil. Yang kedua, menggunakan krayon, ya. Tentunya kamu ketika menggambar itu membawa krayon biasanya ke sekolah, ya.
Ini adalah contoh hasil gambar yang menggunakan krayon, ya, gambar pemandangan, dan masih banyak lain. Yang ketiga, menggunakan pulpen atau spidol, dan hasilnya seperti ini ya, hitam putih dia. Ini perpaduan ya, bisa saja pulpen atau spidol, ataupun bisa perpaduan antara pulpen atau spidol. Selanjutnya, menggambar cerita juga bisa kita lakukan dengan menggunakan teknik basah. Teknik basah yang digunakan, media yang digunakan teknik basah ada cat air atau cat poster, ya. Ada juga tinta bak atau tinta Cina, ada juga ya. Kemudian ada juga palet cat air. Kemudian ada juga menggunakan kuas. Inilah media yang digunakan untuk menggambar secara dengan teknik basah ya. Ada cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, palet cat air, kuas ya. Kemudian alat atau bahan menggambar teknik basah dan contoh hasil gambarnya ada di sini. Nah, ini dia. Ini alat dan bahannya, seperti ada kertasnya, ada cat airnya, ada kuasnya, kemudian ada tinta, ada juga tempat mencampurkan cat tersebut. Dan hasilnya ini contoh gambar dengan teknik basah. Ini hasil, salah satu hasil dari teknik menggambar dengan teknik basah, gambar pemandangan ya. Kemudian teknik kering ini ada juga yang diarsir ya, ada juga yang siluet atau blok ya. Teknik arsir dan teknik siluet atau blok. Teknik arsir ini dibuat dengan menorehkan pensil atau spidol atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Selain arsir juga ada teknik blok. Apa itu teknik blok? Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok ya. Ini contoh teknik arsir ya, sepatu ya, gambar sepatu. Dan yang kedua ini adalah hasil dari teknik blok. Yang kedua ada juga teknik basah. Teknik basah ini sapuan basah ya, campuran air di atas kertas. Jadi ada ketika kita menuangkan cat, kemudian dicampur air di atas kertas, kemudian barulah kita menggunakannya. Gambar bisa kita ingin menggambar apa ya, temanya tentang apa. Kalau tentang pasar, nanti kita tentang pasar, ataupun pemandangan, dan bisa juga dengan gambar cerita lainnya. Ini adalah salah satu contoh gambar yang menggunakan teknik basah, campuran air yang di atas kertasnya. Di atas kertas dicampur air. Oke, itulah tadi materi SPDP yang telah disampaikan tentang gambar cerita. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahaminya. Kemudian bisa juga kembali dibaca buku tema 6-nya ya, subtema 3. Sekian untuk sebelum kita akhiri video pembelajaran ini. Kali ini kita berdoa selesai belajar ya. Sikap membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Dan perlu diingatkan kembali Ananda soleh-soleha semuanya, jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan, laksanakan pembiasaannya, sholat, mengaji, dan lain sebagainya ya. Tetap semangat ya BDR-nya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.